Belantika musik Indonesia memang memiliki warna yang sangat beragam. Ingatkah kalian saat gelombang pop Melayu tahun 2000 hingga 2010-an awal menghiasi layar kaca kita? Asik banget gak tuh bernostalgia dengan lagu barusan? Yang dulunya sering nongkrong di warnet pasti lagi senyum-senyum ya sekarang. Nah, kali ini Di Balik Musik akan mengajak kalian kembali mengupas lebih dalam tentang genre pop Melayu yang sempat merajai belantika musik Indonesia. Kalau berbicara tentang musik pop Melayu di Indonesia, memori kita rasanya dibawa mundur ke pertengahan dekade 2000-an. Di tahun-tahun itu, industri musik Indonesia rasanya dikuasai oleh band-band pop Melayu. Lagu-lagu mereka selalu menghiasi acara musik televisi di pagi hari. Dan seakan menggeser sekaligus mengubah secara drastis musik populer di Indonesia yang tadinya didominasi oleh band-band pop rock. Lantas, bagaimana awal mula kemunculan aliran musik ini? Sebelum adanya aliran pop Melayu sebagai kategori musik seperti sekarang ini, sejarah menyebutkan bahwa pada mulanya musik Melayu digunakan hanya untuk mengiringi upacara kepercayaan. Dan dalam perkembangannya, musik Melayu menjadi bagian dari kumpulan teater tradisional dan tarian hiburan sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan. Pada tahun 635 sampai 1600 Masehi, musik Melayu asli mulai terdengar dari qasidah saat kedatangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara dari Arab, Gujarat, dan Persia. Lalu di tahun 1870 hingga setelah 1888, musik tersebut berkembang menjadi musik Melayu tradisional dengan penggunaan alat musik lokal seperti gong, serunai, dan lain sebagainya. Kemudian sekitar tahun 1940, lahir musik Melayu Deli yang gaya permainannya sudah jauh berbeda dengan asalnya. Di tahun 1950, pengaruh bangsa-bangsa luar akhirnya dapat ditelusuri dalam alat-alat musik yang digunakan pada musik Melayu modern, seperti penggunaan instrumen biola, bass, gitar, piano, akordeon, dan lain-lain. Kemudian pada era 1970-an, banyak produser musik meminta grup band pop memainkan pop Melayu. Hingga beberapa band di tahun tersebut memiliki beberapa album khusus pop Melayu. Seperti Kus Plus, The Mercies, Canberra, dan masih banyak lagi. Meski begitu, gaung pop Melayu yang dilakoni para musisi top Indonesia itu mulai memudar pada tahun 1980-an. Warna Melayu diambil alih oleh para musikus Malaysia. Beberapa grup musik seperti Search, Slam, dan Iklim sempat berjaya di Indonesia dengan warna Melayunya. Di tengah banyaknya musisi solo dengan berbagai genre, seperti Faris RM dengan pop disco, maupun Betharia Sonata yang pada saat itu terkenal dengan musik baladanya. Dedi Dores adalah musisi Indonesia yang ikut mempopulerkan slow rock Melayu lewat lagu yang dimainkannya. Selain itu, banyak juga karya Dedi Dores yang menggait penyanyi wanita yang tenar pada saat itu. Seperti Mayang Sari dengan lagu Jangan Pisahkan, sampai mendiang Nike Ardila dengan lagu Cinta di Antara Kita.
ini seakan mati. Meski begitu, musik Melayu selanjutnya mulai memudar di pertengahan 1990-an. Terpendam oleh band pop rock maupun boyband dan girl band dengan aliran hip hop R&B yang tenar pada saat itu. Engkau mencumbunya. Di era 2000-an, kejayaan pop Melayu diangkat kembali dengan mengambil sentuhan distorsi dari musik rock. Grup band Raja dapat dianggap sebagai grup yang mempopulerkan kembali warna musik Melayu lewat lagu mereka yang berjudul Jujur. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Yang kemudian diikuti pula dengan lahirnya ST12, Kau coba untuk berubah. Kangen Band, Hai, sudah cerita engkau dan aku. Wali, Walau kau telah lukai aku, nenek bilang buat kuat. dan beberapa band lainnya. Hingga akhirnya, pop Melayu semakin berkembang dan meraih puncaknya di tahun 2005 hingga 2010. Hal ini ditandai dengan kesuksesan dan juga keuntungan yang diraih oleh band tersebut. Seperti ST12 yang mampu menangguk untung sampai 10 miliar dari unduhan Ringback Tone. Atau band Wali, hanya dengan satu single Baik-Baik Sayang, Wali bisa meraup keuntungan hingga 24 miliar rupiah hasil dari 8 juta aktivasi Ringback Tone hanya dalam 2 pekan pada tahun 2009. Sekaligus membuat mereka dianugerahi rekor muri sebagai pemegang download RBT terbanyak dan tercepat. Bisa dikatakan kalau parameter kesuksesan tersebut membuat semakin banyak band yang ingin ikut tampil dan meroketkan karya mereka. Dan tidak sedikit yang ikut mengusung aliran pop Melayu modern pada saat itu. Lalu, bagaimanakah konsep musik pop Melayu modern tersebut sehingga bisa meledak kembali di pasaran pada tahun 2000-an? Musik pop Melayu memiliki alunan mendayu dengan cengkok yang menjadi ciri khas. Serta tema lirik lagu yang menghadirkan nuansa yang berbeda. Kau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Tema kisah cinta dianggap mendominasi pop Melayu modern pada saat itu. Tema ini juga dibalut dengan masalah keseharian, seperti perselingkuhan, Lamanya selingkuh itu indah. dan saat-saat pacaran. Padamu ku katakan aku cinta kamu. Alhasil, lirik lagu yang ada sangat ringan dan mudah dicerna. Namun, kurang mengandung kata-kata kiasan dan tidak terlalu puitis. Konsep musik pop Melayu modern itulah yang membuatnya dinilai sebagai musik yang kurang berkelas. Seandainya Terlepas dari masalah musik yang merupakan masalah selera, salah satu daya tarik dari musisi pop Melayu kala itu adalah branding fashion dari para musisinya. Misal, Andika Kangen Band yang terkenal dengan rambutnya yang mirip dengan tokoh anime Sasuke. Atau Charlie Van Houten, vokalis dari ST12, yang dikenal karena gaya rambut belah tengahnya. Meskipun banyak orang yang menganggap branding penampilan mereka adalah hal yang norak dan alay, nyatanya hal tersebut malah membantu mereka dalam mempromosikan musiknya. Karena tidak bisa dipungkiri, penampilan nyentrik mereka pun yang akhirnya menjadi ciri khas dari band mereka. Dan bahkan mulai diikuti oleh musisi pop Melayu lainnya. Menurut mendiang Denny Sakri, seorang pengamat musik Indonesia, fenomena tren Melayu tersebut menciptakan kesan seolah-olah pop Melayu adalah potret musik Indonesia. Padahal, selain pop Melayu, masih banyak genre musik lainnya yang juga berkembang. Ketika genre pop Melayu mendapat respon positif dari masyarakat, industri dan media massa terdorong untuk memenuhi tuntutan pasar. Pemutaran musik pop Melayu dari TV dan radio yang berulang-ulang mengakibatkan masyarakat menjadi pendengar yang pasif karena didikte oleh industri dan media massa.
Demikian halnya dengan tema lagu. Banyaknya penggunaan tema perselingkuhan dan percintaan dalam penciptaan karya juga merupakan indikasi bagaimana masyarakat kita tidak bisa lepas dari kebiasaan mengekor. Sehingga hal ini membuktikan adanya bentuk kreativitas yang terhambat dan tidak sehat. Seperti yang dikatakan oleh Efek Rumah Kaca dalam lagu mereka Cinta Melulu. Selain karena kritik tersebut, nyatanya ada masalah lain yang jauh lebih besar yang menyebabkan musik pop Melayu meredup. Dan banyak dari musisi pop Melayu sulit untuk survive hingga sekarang. Salah satu masalahnya datang dari genre musik lain yang mulai meroket pada saat itu. Seperti banyaknya boyband dan girlband, dan juga hilangnya panggung seperti acara musik pagi yang membuat musisi pop Melayu mulai dilupakan. Meskipun begitu, masih ada nama-nama seperti Wali yang masih aktif atau Kangen Band yang beberapa kali hadir di berbagai festival musik. Dan nyatanya, terjadi fenomena baru yang mungkin bisa mengembalikan kejayaan pop Melayu di Indonesia. Di era sekarang, perlahan anak-anak muda mulai menyadari betapa asiknya lagu-lagu dari Kangen Band, ST12, dan Wali. Tidak jarang dari kita bahkan memutar lagu-lagu mereka ketika sedang berkumpul bersama teman-teman. Alasannya simpel, irama yang catchy dan lirik yang sering kali relatable dengan keadaan hati kita menjadikan pop Melayu sebagai musik untuk bernostalgia atau bahkan galau bersama. Maka dari itu, tidak jarang acara musik atau festival musik mulai sering mengundang musisi pop Melayu sebagai guest star atau masuk ke line up festivalnya. Jadi, bukan tidak mungkin kalau tiba-tiba kita akan memasuki era pop Melayu lagi. Dan mungkin tanggapan yang akan didapat di era nanti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya. Iya kan?